Bab 541 Mereka menginginkan kepala Perdana Menteri. Di dalam restoran dan penginapan Lin Yue. Setelah Tuo dan Li Zun menyelesaikan serangkaian latihan intensif, Tuo berbaring di atas tubuh Li Zun, sedikit terengah-engah, dan menggambar lingkaran di dadanya dengan catkin putih. Dia tampak sangat menikmati kesenangan itu. Li Zun tidak berbicara, tapi biarkan dia menggambar, lalu biarkan dia menggigit bibirnya, menunjukkan keintiman mereka. Lama sekali, lama sekali. Di malam yang gelap, kata-kata Li Zun terdengar, namun, jangan pergi lagi. Tuo menggelengkan kepalanya dalam kegelapan, lalu berkata dengan lembut, tidak, saya harus pergi. Ini yang kamu katakan sendiri. Jika kamu ingin mengubahku kembali, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Li Zun tiba-tiba berkata, sial, aku tidak sangka kamu punya alasan yang seperti ini. Jelas sekali kamu yang datang ke sini sendirian, tapi kamu hanya mengatakannya dengan santai. Hanya iblis yang tahu bahwa ini akan terjadi saat ini. Jika dia tahu sejak awal bahwa dia akan menjadi wanitanya, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata itu sampai mati sekalipun sebelumnya, tetapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Bagaimana mungkin Li Zun akan membiarkan Tuo lolos dan jatuh ke dalam cengkeraman Huti itu? Sangat mustahil baginya untuk setuju. Li Zun mengertakkan gigi dan berkata, kamu boleh kembali jika kamu mau, tapi tidak sekarang. Saat aku membunuh Huti itu, aku akan membiarkanmu kembali dan terus menjadi wanitaku. Bagaimana menurutmu? Tuo langsung tertawa bahagia, mengangguk, mau tidak mau memanjat lagi tubuhnya Li Zun, langsung menggigit bibir, dan menciumnya dengan sangat mesra. Setelah beberapa lama, Tuo akhirnya melepaskan mulutnya dengan kepuasan dan berkata, tetapi ada satu hal yang masih ingin kukatakan padamu. Pria kecil, dari kerajaan anjing angin itu memiliki pemikiran jahat tentangku. Apa kau begitu tega, membiarkan aku kembali ke kerajaan anjing angin? Itu hanya bocah nakal, tidak apa-apa. Aku akan membunuhnya bersama-sama Huti itu. Li Zun tiba-tiba mencibir. Pria kecil dari kerajaan anjing angin itu pasti mengacu pada Raja Anjing Angin. Sungguh lelucon bahwa seorang bocah nakal ingin mencuri seorang wanita darinya. Tuo tertegun sejenak, lalu terkekeh dan berkata, kamu menyebutnya anak nakal, tapi kamu juga sepertinya anak nakal. Jangan khawatirkan tentang masalah itu, aku akan melakukan sesuatu yang cukup sulit bagi mereka. Kata Li Zun, benarkah? Kalau begitu biarkan aku mencoba lagi. Tidak, istirahatlah, istirahatlah. Tidak, aku masih ingin. Pertarungan pun akhirnya berlanjut. Malam yang hening. Keesokan harinya, Li Zun datang ke kamp komandan. Begitu dia masuk, dia melihat Ji Zongqing duduk di sana, seolah dia sudah lama menunggunya. Ah, Perdana Menteri Ji, lama tidak bertemu. Kamu akhirnya bersedia muncul. Pria tampan ini mencarimu sejak kemarin, tapi sangat sulit menemukanmu. Li Zun segera mengertakkan gigi dan berjalan perlahan, seolah-olah dia ingin mengambil tindakan. Namun, Ji Zongqing hanya memandangnya dengan ringan dan berkata, Panglima, mohon berpikir dua kali, saya memiliki keterampilan seni bela diri. Saya mungkin tidak dapat mengontrol kekuatan saya saat menggunakan tangan saya. Jika saya melukai Panglima, maka saya tidak bisa lepas dari kesalahan. Li Zun terbelalak, sialan. Wajah Li Zun tiba-tiba menjadi gelap. Sial, Li Zun lupa kalau orang tua ini punya kemampuan bela diri. Dirinya bukan tandingannya. Li Zun duduk, lalu bertanya dengan suara yang dalam, apa yang ingin dilakukan Perdana Menteri Ji terhadapku? Ji Zongqing melihat ekspresi tak berdaya Li Zun, dan sambil diam-diam menarik napas lega, dia juga merasa sangat bahagia di dalam hati. Ji Zongqing berkata, yah, menurutku dalam pertukaran sandera ini, setidaknya kita harus melakukan sesuatu yang membuat pihak lain pusing, tapi kita tidak bisa menganggap enteng mereka. Aku bahkan berpikir jika Sima Qingshan dan Huti itu berani datang sendiri, biarkan mereka tinggal selamanya. Li Zun mencibir, jika mereka bisa tinggal, saya khawatir perang di utara akan sepenuhnya berakhir. Ji Zongqing terhenyak, ya, menurutku juga begitu. Itu sangat mudah. Li Zun mencibir, dengan ekspresi sinis di wajahnya. Ekspresi Ji Zongqing tiba-tiba sedikit menegang. Dia melihat perubahan di wajah Li Zun dan hanya bertanya, oke, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak percaya kamu tidak akan melakukan apapun dengan kesempatan sebesar itu. Li Zun setelah melihat Ji Zongqing sekilas,
dia segera mengesampingkan dendam pribadinya dan mulai berbicara tentang persoalan utama, dengan mengatakan, menurut pemahaman saya tentang Sima Qingshan ini mungkin tidak akan datang sendiri, tetapi Hutietu ini pasti akan datang sendiri, jadi kita harus melakukan sesuatu untuk membuat Hutietu tetap tinggal. Ji Zongqing mengangguk dan bertanya, bagaimana jika Sima Qingshan datang juga? Li Zun memikirkannya dan berkata dengan ringan, kalau begitu dia mungkin menginginkan kepala Perdana Menteri. Kenapa? Kenapa kepalaku? Kamu panglimanya. Akhir bab 541. Bab 542, pihak lain mungkin benar-benar ingin memenggal kepalamu. Ya, memang benar saya panglimanya. Li Zun mengangguk ringan, tetapi berkata sambil tersenyum, sayang sekali, siapa suruh Perdana Menteri Ji telah lama terkenal dan terkenal di seluruh dunia. Segala sesuatu yang terjadi di utara, bukan hanya persoalan dengan kerajaan anjing angin namun juga dengan kerajaan Yan, yang mereka tahu termasuk Sima Qingshan, Andalah yang bertanggung jawab atas hal ini. Tidak mungkin, Ji Zongqing tidak bisa duduk diam, dan wajah lamanya menjadi sedikit jelek. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa hubungannya ini dengan dirimu sendiri? Anak ini melakukan semua ini. Li Zun mencibir dan berkata, saya tidak penasaran, Perdana Menteri Ji. Siapa yang memberitahukan hal ini kepada Anda? Wajah keriput Ji Zongqing tiba-tiba tertegun. Tak perlu dikatakan lagi, hal itu pasti dikatakan oleh Tuo. Dan, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu memang benar. Tidak peduli seberapa kuat Li Zun, di mata orang luar, dialah, Ji Zongqing, yang memberikan saran dari belakang. Jadi apakah itu menyerang ibu kota kerajaan anjing angin atau menyebabkan Sima Qingshan menderita kerugian besar? Ji Zongqing lah yang melakukannya, bukan pemilik sebenarnya Li Zun. Dialah yang menyalahkan Li Zun. Brengsek, wajah Ji Zongqing menjadi sangat jelek. Ketika Li Zun melihat pemandangan ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak, tidak menyembunyikan kebahagiaannya sama sekali, dan menyombongkan diri, Perdana Menteri Ji, apa yang saya katakan. Seseorang yang telah menjadi elang seumur hidupnya juga akan mematuk matanya oleh seekor elang. Hahaha. Melihat Li Zun tertawa terbahak-bahak di depannya, wajah Ji Zongqing menjadi hitam dan dia berkata dengan suara yang dalam, Yang mulia pangeran, mari kita bicara tentang bisnis utama. Oh, mari kita bicara tentang bisnis, kata Perdana Menteri Ji. Benar, Li Zun mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dia melanjutkan kembali ke peta dan berkata, jika Sima Qingshan dan Hutietu muncul pada saat yang sama, mereka mungkin benar-benar ingin membunuhmu. Anda tidak perlu meragukan ini. Mereka akan menggunakan diri mereka sendiri sebagai umpan untuk memikat Anda keluar, dan kemudian lebih awal mereka akan mengatur orang-orang mereka secara rahasia, dan ketika mereka melihatmu muncul, mereka akan menyerang dan membunuhmu. Wajah Ji Zong menjadi lebih jelek saat dia mendengarkan, dan berkata, hati-hati, jika pihak lain benar-benar bisa membunuhku, aku pasti tidak akan melakukannya, aku tidak akan pergi. Biarkan kamu saja yang pergi. Li Zun tersenyum, tetapi mengangguk acuh tak acuh, dan berkata, tentu saja, jadi mungkin besok akan menjadi momen ketika perang di utara dimulai, jadi kita tidak bisa menganggapnya enteng. Ji Zongqing menarik napas dalam-dalam. Setelah berbicara dengan suara yang dalam, dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu punya rencana? Li Zun menjadi serius, menunjuk ke peta, dan berkata, pertama-tama, pasukan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada satu jalan dari kota Fenghuo ke lembah Hutu, dan ada 2 jalur. Jadi saya akan memimpin 5.000 tentara pasukan berkuda di jalan utama untuk bertukar tawanan dengan musuh. Segera setelah saya berangkat, Wang Sheng memimpin 50.000 tentara berkuda untuk mengikuti saya, tetapi musuh tidak boleh diizinkan untuk melihatnya. Setelah itu, biarkan Lin Qing dan Zhong Zining masing-masing memimpin pasukan berkekuatan 30.000 orang, dan pergi ke utara dari 2 jalur lainnya ke sekitar lembah Hutu untuk menyergap dan bersiap, tetapi mereka tidak boleh terlalu dekat agar tidak diketahui oleh musuh. Mereka harus terpisah setengah jam dalam jarak bergerak. Tidak, jika terjadi konflik, Anda tidak dapat melawan musuh hanya dengan 5.000 pasukan. Ji Zongqing segera berkata. Li Zun meliriknya dan berkata dengan tenang, jangan lupa, Tuan Ji, kami tidak berani memimpin pasukan secara terang-terangan, jadi agar pihak musuh menjadi berani. Selain itu, mereka akan mengirim pasukan dengan gegabah tanpa melihat Anda muncul. Itu mustahil, karena pihak lain akan mengambil tindakan, mereka pasti ingin memenggal kepalamu, Perdana Menteri Ji. Oleh karena itu, selama kamu tidak muncul,
musuh tidak akan bertindak gegabah, dan inisiatif akan ada di tangan kita. Ji Zongqing, komat kamit. Orang ini mengumpat lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ji Zongqing bertanya dengan wajah gelap. Tentu saja kamu akan tetap tinggal untuk mempertahankan kota, apalagi yang ingin kamu lakukan. Li Zun berkata, kamu tidak akan membiarkan aku pergi. Ji Zongqing tampak terkejut. Li Zun mengangguk dan berkata, saya memperkirakan mereka mungkin benar-benar ingin memenggal kepala Anda, jadi saya tidak akan membawa Anda bersama mereka untuk masalah berbahaya seperti itu. Jaga saja kota Feng Huo dan tunggu kami. Kami akan kembali dengan penuh kemenangan, dan pada saat yang sama, bersiaplah untuk menyambut mundurnya tentara. Ji Zongqing terdiam untuk waktu yang lama dan menatap Li Zun dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu apakah dia harus berterima kasih atau memanggilnya jahat. Pihak musuh jelas ingin mengejarnya, dan musuh mungkin hanya menunggu dia muncul. Sebelum musuh mengambil tindakan, tetapi dirinya tidak akan pergi ke medan perang, sehingga pihak musuh tidak dapat menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan, dan terus menunda kecepatan musuh dalam mengambil tindakan. Jika dirinya tidak muncul, pihak musuh mungkin tidak akan pernah mengambil tindakan, dan anak ini mungkin akan mengambil tindakan lebih dulu saat itu. Ini benar-benar agak berbahaya. Li Zun berkata, kalau begitu hubungi Wang Sheng dan yang lainnya. Sudah waktunya mulai membuat rencana untuk besok. Akhir bab 542. Bab 543, ditendang oleh Ayuan. Tak lama setelah itu, Wang Sheng, Zhong Zining dan Lin Qing dipanggil. Setelah mendengar pengaturannya, mereka bertiga langsung terlihat serius. Pertarungan mungkin dimulai besok, dan mereka merasa sedikit gugup. Setelah memberikan instruksi, Li Zun berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda memahami semuanya? Ya, Panglima. Li Zun tampak acuh tak acuh dan memperingatkan. Tidak boleh ada kesalahan dalam pengaturan untuk besok. Anda harus tiba di lokasi yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan, jika tidak, Anda akan salah langkah. Jika seseorang melakukan kesalahan besok dan gagal menyelesaikan tugasnya, maka aku akan menjadi sedikit marah. Selanjutnya akan ditangani oleh hukum militer. Siap, kata ketiganya segera. Oke, kalau begitu pergilah dan beritahu tentara untuk mengisi ulang tenaga malam ini dan berangkat besok. Ya. Ketiga orang itu segera pergi. Namun, Ji Zongqing belum pergi. Sebaliknya, dia memandang Li Zun dan berkata, saya pikir Anda sepertinya memiliki rencana cadangan yang belum Anda sebutkan. Li Zun melirik lelaki tua itu dan berkata, rencana cadangan apa? Ji Zongqing berkata dengan tenang. Anda meminta Shen Kuo menyiapkan barang-barang yang belum digunakan untuk Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak menggunakannya untuk acara penting seperti itu besok? Orang tua ini mempunyai mata yang sangat tajam, dia bahkan dapat melihat ini. Namun, Li Zun tidak mungkin memberitahunya, jadi dia segera tersenyum dan berkata, ya, tebakanmu benar, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahumu. Lalu, Ji Zongqing merasa sangat kesal dan pergi tanpa bertanya. Jangan sebutkan betapa bahagianya Li Zun. Li Zun merasa hampir membalaskan kembali dendamnya pada si rubah tua. Namun, Ji Zongqing benar. Untuk acara besar besok, mungkin ada peluang untuk menangkap Sima Qingshan dan Hu Tietu dalam satu gerakan. Ini adalah pekerjaan besar. Setelah Perdana Menteri Ji Zongqing pergi malam itu, dia sudah mulai mengatur agar si gemuk Liu Shan mempersiapkan rencananya dan segera memproduksinya. Setelah si gemuk Liu Shan mempelajarinya, dia sudah mulai membuatnya dengan beberapa tentara yang cekatan. Diperkirakan dia sudah memiliki banyak persiapan sekarang. Selama tidak ada masalah, semuanya akan baik-baik saja. Namun, Li Zun tetap perlu mencobanya. Dan malam ini adalah saat yang tepat. Namun, sebelum melakukan percobaan, Li Zun harus melakukan satu hal terlebih dahulu. Malam tiba perlahan. Tentara tenang. Pertempuran akan dimulai besok. Para prajurit sedang beristirahat dan mengisi ulang kekuatan mereka. Ayuan kembali. Setelah berdiri lama di luar kamp yang indah, dia melihat lampu lilin di tenda masih menyala, tetapi dia tidak berani masuk. Lagi pula, dia menghela nafas dan diam-diam masuk ke tendanya. Akan ada perang besok, dan dia harus pergi bersamanya. Dia tidak akan menemuinya, tapi dia akan melindunginya secara rahasia. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh Yang Mulia Putri Ping An, Li Wenjun. Dia hanya tidak bisa
menekan kegelisahan, ujian di dalam hatinya. Namun, dia juga menemukan jawabannya. Li Zun adalah seorang pangeran, seorang panglima, seorang tokoh berpangkat tinggi, tapi dia, baik dulu atau sekarang, hanyalah seorang pengikut. Statusnya sangat berbeda, dia seharusnya tidak memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang Li Zun. Sangat tidak pantas. Siapa? Begitu Ayuan memasuki tendanya, dia segera merasakan seseorang, dan pikirannya segera menegang, dan dia langsung melancarkan serangan tajam. Buk! Sesosok ditendang olehnya, menerobos tenda, dan terlempar keluar. Ayuan segera melompat mengejar. Apa yang terjadi? Para penjaga di dekatnya segera bergegas ke tempat kejadian setelah mendengar berita tersebut, dan dengan cepat bergegas ke tempat kejadian, mengarahkan tombak mereka ke sosok yang diusir oleh Ayuan. Dia berteriak, "Siapa yang berani membuat masalah di sini? Ini aku." Sosok yang diusir oleh Ayuan menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan suara yang sulit. Ini suara Panglima." Penjaga itu langsung tertegun. "Bukankah Panglima ada di kamp komandan? Mengapa kamu melarikan diri?" Begitu Ayuan mendengar suara Li Zun, dia juga berteriak, bergegas mendekat, membantunya berdiri, dan berkata dengan gemetar. "Maaf, saya tidak tahu itu kamu. Kamu baik-baik saja. Kamu memukul dengan keras." Li Zun berusaha keras untuk berbicara. Setelah perutnya ditendang keras oleh Ayuan, ia merasa perutnya seperti diaduk dengan pisau, bahkan merasa sedikit sesak untuk sesaat. Maafkan aku." Ayuan merasa kasihan, ketakutan dan langsung menangis. Dia buru-buru memeriksa tubuhnya, wajahnya penuh ketakutan dan kebingungan, dan air mata mengalir dengan cepat. Akhir bab 543. Bab 544 Ayuan adalah wanita yang kusuka. "Panglima, apa kabarmu? Ayo segera panggil dokter." Ada dokter yang mendampingi tentara. Pada hari kerja, mereka mengobati sakit kepala dan demam tentara, dan sesekali melakukan pijat pengencangan tulang. Cedera dan penyakit umum masih dapat diobati. "Aku baik-baik saja, tidak apa-apa, kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu." Li Zun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. "Ya." Para penjaga saling memandang dan hanya bisa terus berpatroli. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana keadaan mereka berdua. Jika mereka harus menjelaskannya, mereka mungkin sedang bersenang-senang di kamar kerja dengan Panglima dan kekasih kecilnya. Wanita yang dibawa Panglima bersamanya adalah kekasih kecilnya. Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang di militer, itu bukan rahasia lagi. Namun, lebih baik mengetahui lebih sedikit tentang hal semacam ini. Setelah beberapa saat, Ayuan membantu Li Zun kembali ke kamp komandan. Dia tetap diam dan terus menyeka air matanya. "Aku baik-baik saja. Aku benar-benar bukan orang sakit. Masih bisakah kamu menendangku hingga berkeping-keping?" Melihat Ayuan menangis, Li Zun menghiburnya dengan senyuman tertekan. Namun, Ayuan tetap menangis karena merasa tertekan. Li Zun menghela nafas dan mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya, tapi Ayuan menghindarinya. Li Zun segera berkata dengan nada mendominasi, "Jangan bergerak." Ayuan benar-benar tidak bergerak dan membiarkan Li Zun menyeka air matanya, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman. "Di mana saja kamu selama 2 hari terakhir ini? Aku tidak dapat menemukanmu dimanapun." Li Zun bertanya dengan lembut. Melihat wajah Ayuan yang berembun, dia mau tidak mau membuka poni di dahinya lebih jauh, memperlihatkan dahi Ayuan yang halus dan cerah. Ayuan memiliki wajah oval yang cantik dan kulit bening. Jika dia pandai berdandan dan merias wajah, dia mungkin menjadi sebaik Li Wenjun alias Nalan Wen dan bahkan mungkin secantik Wang Yanran dan Zhao Feier. Juga seorang wanita yang luar biasa. Ayuan tetap diam dan tidak menjawab. Li Zun kemudian bertanya, "Mungkinkah kamu tidak berencana untuk bertemu denganku lagi? Apakah kamu akan bersembunyi dariku selama sisa hidupmu?" Li Zun menghela nafas dan berkata, "Maaf, jika si rubah tua Ji Zongqing itu tidak membiusku, ini tidak akan terjadi. Kamu tidak perlu memberitahuku hal ini. Kamu adalah seorang panglima dan juga pangeran. Saya hanya seorang pelayan yang rendah, tidak layak atas penjelasan Anda." Ayuan segera menggelengkan kepalanya dan mulai menjelaskan. Namun, saat dia membuka mulut,
dia tidak bisa menahan air matanya. Dia merasa sangat sedih. Malam itu, dia menunggu Li Zun di luar pintu kamar untuk waktu yang lama, dan tentu saja mendengarkan adegan seks untuk waktu yang lama. Dia merasa sangat tidak nyaman. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahannya lagi dan memilih untuk pergi meninggalkan. Dalam 2 hari terakhir, dia sebenarnya berada di kota, bukan berada di kamp tentara. Dia hanya bersembunyi di kota dan berkeliaran, merasa sangat kesal. Malam ini, dia bergegas kembali setelah mendengarkan penjaga mengatakan bahwa akan ada pertempuran besok, tetapi dia tidak menyangka Li Zun akan bersembunyi di tendanya dan ditendang olehnya sendiri. Yuan, tidak, di mataku, Yuan sama sekali tidak jahat. Yuan cantik dan memiliki keterampilan bela diri yang tinggi. Kamu sangat baik padaku. Kamu juga lembut dan perhatian. Kamu adalah wanita yang kusuka. Panglima, kamu, apa yang kamu bicarakan? Yuan tertegun ketika mendengar kalimat terakhir, wajahnya memerah dan dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia bilang dia wanita yang dia sukai. Apakah dia gila? Aku tidak berbicara omong kosong, aku bisa membuktikannya padamu. Li Zun tersenyum, lalu memegang mulut kecil Yuan dan menciumnya dengan keras. Aku, Li Zun, bersedia mempertaruhkan segalanya. Ya, aku menyukai Yuan. Yuan membuat jantungku berdebar kencang. Dan dia memang bajingan, jadi tidak perlu khawatir tentang apapun, jatuh cinta saja padanya jika kamu menyukainya. Bagaimana kamu bisa membuat wanita yang kamu sukai sedih? Dia adalah seorang pangeran dan panglima, mengapa dia tidak bisa mendapatkan wanita yang disukainya dan yang juga menyukainya? Yuan menyukainya, dan dia juga menyukai Yuan. Jadi, ini dia, cium dia, peluk dia, tidurlah dengannya. Lakukan apapun yang ingin Anda lakukan dengannya dengan berani. Mata Yuan tiba-tiba menyusut ketika mulutnya tiba-tiba dicium, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia langsung membeku. Mereka sedang berjuang, namun, Li Zun menciumnya dengan penuh gairah, merasakan gairah dan pesona kejantanan Li Zun. Saat berikutnya, Yuan langsung jatuh, dia perlahan menutup matanya dan memegang erat punggung Li Zun. Li Zun masih menahannya, seluruh tubuhnya perlahan melunak menjadi selunak adonan lumpur, dan dia dipeluk Li Zun. Keduanya berciuman begitu keras dan ganas hingga mereka terengah-engah dan bahkan hampir mati. Pada akhirnya, Li Zun tiba-tiba membawa Yuan, melangkah keluar, dan berkata dengan suara yang dalam, Yuan, ayo pergi, ayo kita pergi ke kota untuk mencari penginapan. Akhir bab 544. Bab 545 musuh mungkin juga akan menyergap. Yuan secara alami sangat pemalu, dan detak jantungnya berdebar kencang. Dia seperti dalam mimpi, dan dia tidak pernah menyangka Li Zun akan menciumnya dan mengaku padanya bahwa dia menyukainya. Keduanya berpegangan tangan, tidak takut orang lain melihatnya, dan berlari dalam kegelapan, sampai mereka berlari menuju kota. Kalian berdua sedang terburu-buru. Mau kemana? Begitu dia tiba di gerbang kota, dia tiba-tiba bertemu dengan lelaki tua Ji Zongqing. Ji Zongqing tercengang saat melihat keduanya berpegangan tangan. Saat bertemu Ji Zongqing, wajah Yuan langsung memerah, dia tiba-tiba menarik tangannya dari tangan Li Zun dan dengan cepat berbalik. Li Zun juga sedikit malu, jadi dia menenangkan diri dan bertanya. Apakah Perdana Menteri Ji ingin pergi ke kamp militer selarut ini? Ji Zongqing memandang mereka berdua dengan sedikit tatapan tajam di matanya, dan selalu merasakan itu ada yang tidak beres dengan mereka. Tapi dia punya urusan dan langsung berkata, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Tidak bisakah kita membicarakannya besok? Dia akan pergi ke kota mencari kamar penginapan dengan Yuan. Sekarang suasananya sedang meningkat panas tinggi, dia tidak bisa membiarkan gairah batinnya hilang seperti ini. Yuan juga mengerutkan kening, sedikit gugup. Tidak, ini tentang pertempuran besok. Setelah memikirkannya berulang kali, saya selalu merasa sedikit khawatir. Ini terkait dengan keselamatan tentara besok, jadi kita tidak boleh menganggapnya enteng. Ji Zongqing berkata dengan cepat. Li Zun menghela nafas diam-diam. Meski lelaki tua ini jahat, dia tetap bisa diandalkan. Hal-hal yang menurutnya tidak benar jelas tidak sederhana. Ketika berbicara tentang bergerak dan bertarung, Li Zun tidak dapat menggunakan tubuh bagian bawah sebagai otak saat ini untuk berpikir. Yuan di sebelahnya sedikit kecewa, tapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya. Li Zun diam-diam menjabat tangan kecilnya,
memberinya tatapan menghibur, lalu berkata kepada Ji Zongqing. Kalau begitu, ayo kembali dan bicara secara detail. Mereka bertiga berjalan kembali, tapi sayang sekali gairah yang awalnya sangat menggebu-gebu telah mereda seperti ini. Setelah beberapa saat, di kamp komandan, Ji Zongqing dan Li Zun sama-sama melihat peta. Ayuan sedang merapikan tempat tidur Li Zun dengan lembut dan penuh perhatian, sambil mendengarkan percakapan mereka. Saya berharap pihak musuh tidak akan pernah bisa kembali pulang, dan saya khawatir pihak musuh juga ingin saya pergi dan tidak pernah kembali juga. Bahkan jika saya tidak muncul, pihak musuh pasti punya banyak pengaturan. Ji Zongqing membuka mulutnya, ekspresinya sedikit serius dan penuh emosi. Li Zun mengangguk dan berkata, Perdana Menteri Ji sangat khawatir. Belum lagi Huti itu, Sima Qingshan pasti akan membuat beberapa pengaturan, seperti menyergap posisi kita. Saya sudah mengirimkan tim pengintai sebelum matahari terbenam. Ketika musuh maju, jika pihak musuh benar-benar telah menyiapkan rencana sebelumnya, mereka seharusnya tidak bisa menyembunyikannya dari para pengintai kita, kata Ji Zongqing. Li Zun mengangguk. Faktanya, dia telah memikirkan masalah ini sebelumnya, dan pihak musuh pasti akan menggunakan beberapa trik dan muslihat, mengatur metode terlebih dahulu, dan lain sebagainya, untuk memastikan bahwa pasukan dinasti Wu tidak akan pernah kembali lagi alias mati seluruhnya. Tapi dia tidak peduli, karena dia membagi pasukan menjadi 3 kelompok, selama dia mendorong mereka sepenuhnya, mustahil bagi lawan untuk menyembunyikan tipu muslihat mereka, tidak peduli berapapun tenaga yang mereka kerahkan. Selain itu, pengintai akan pergi ke tempat kejadian terlebih dahulu untuk menyelidiki situasi dan memastikan tidak ada masalah di sekitarnya sebelum dia dan pasukan pergi ke sana. Agaknya hal yang sama juga berlaku untuk musuh. Namun, karena Ji Zongqing khawatir dan datang ke sini secara khusus, Li Zun harus lebih memperhatikannya. Mungkin dia tidak mempertimbangkan beberapa aspek. Bagaimanapun, Ji Zongqing telah hidup begitu lama dan telah menjadi dewasa sebagai pribadi yang banyak mengalami situasi bahayanya pertempuran. Dia mempertimbangkan banyak hal dengan lebih bijaksana daripada dirinya sendiri. Hanya karena ada beberapa hal yang belum dia pikirkan bukan berarti orang lain belum memikirkannya. Jika pihak musuh ingin mengerahkan pasukan terlebih dahulu untuk menangani kita, menurut Perdana Menteri Ji di mana mereka akan mengerahkan pasukan mereka? Tanya Li Zun. Keduanya melihat peta dan mempelajarinya dengan cermat. Ji Zongqing menunjuk ke daerah dekat lembah Hutu dan berkata, saya ingat ada beberapa hutan di sini. Jika mereka ingin menyergap, mereka seharusnya bisa menyembunyikan orang di dalam hutan agar kita tidak menemukannya. Li Zun tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia tidak terbiasa dengan medan ini. Akan buruk jika ada beberapa hutan. Dia segera berkata, itu benar. Jika ada pasukan yang bersembunyi di hutan ini, bahkan jika pengintai kita mencari sepanjang jalan, mereka tidak akan dapat menemukannya. Tidak mudah untuk menemukannya, itu sangat mungkin. Bab 545 selesai. Bab 546, Li Zun ingin membakar hutan persembunyian tentara musuh. Saat ini, Li Zun juga memperhatikannya. Meskipun dia mengerahkan pasukan pengintai di punggung bukit beruang hitam, jika lawan menyelinap ke bawah, misalnya jika dia tidak mengambil jalan utama dan melintasi pegunungan, pasukan pengintai tidak akan bisa mendeteksinya. Ji Zongqing berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan? Jika memang ada, itu akan merepotkan. Li Zun berpikir sejenak dan berkata perlahan, jika pihak lain menyelinap ke selatan, tidak akan ada juga banyak. 10 atau 20 ribu tentara musuh sudah sangat berbahaya. Kita tidak bisa menganggap enteng mereka, kata Ji Zongqing segera. Tentu saja. Li Zun mengangguk dan berkata, tentu saja kita tidak bisa menganggapnya enteng. Kalau begitu, aku akan mengirim orang untuk membakar hutan ini dalam semalam. Ji Zongqing tiba-tiba terkejut. Ayuan juga sangat terkejut. Membakar begitu banyak kayu secara langsung. Karena pihak lain mungkin bersembunyi di sini, maka saya harus mengakhiri kemungkinan ini. Membakar hutan ini akan menjadi solusi untuk selamanya. Li Zun tiba-tiba tertawa. Ji Zongqing bertanya, bagaimana jika tidak bisa dibakar? Li Zun berpikir sejenak dan berkata, bahkan jika tidak bisa terbakar seluruhnya, selama sebagiannya terbakar, bagaimana tentara bisa bersembunyi di dalamnya? Asap tebal, mereka pasti tidak akan bisa terus bersembunyi. Ji Zongqing berpikir sejenak dan berkata, belum terlambat, kita harus segera mengirim seseorang ke sana. Li Zun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu,
aku pandai dalam hal ini. Aku akan pergi ke sana sendiri. Apa? Tidak, ini hanya masalah membakar beberapa hutan. Kamu tidak perlu pergi ke sana sendiri. Kamu harus bertempur besok, jadi jangan terlalu lelah. Yuan juga terkejut. Li Zun menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, aku punya sesuatu untuk diverifikasi. Karena itu aku akan pergi, ayo kita lakukan. Ini. Ji Zongqing tiba-tiba mengerutkan kening. Li Zun segera berkata, jangan khawatir, Perdana Menteri Ji. Saya memiliki kebijaksanaan sendiri. Besok saya akan membiarkan 5.000 tentara secara pribadi mengawal para tahanan di jalan. Saya akan menemui mereka di tengah jalan. Lalu, Perdana Menteri Ji akan bertanggung jawab atas masalah di kamp. Zongqing tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu boleh pergi. Tapi hati-hati, kamu adalah komandan pasukan sekarang. Li Zun mengangguk dan berkata, saya ingin meminta Perdana Menteri Ji pergi dan memanggil 1.000 tentara untuk menemani saya. Ji Zongqing segera pergi. Li Zun juga meminta Yuan untuk pergi dan memberitahu si gemuk Liu San, lalu mempersiapkan barang kebutuhan khususnya dalam membakar hutan. Awalnya dia berencana mencari tempat untuk menguji granat tersebut, namun karena dia mengalami kejadian ini, dia kebetulan akan membawanya ke sana untuk diuji. Selain itu, yang terbaik adalah mengatur granat ini terlebih dahulu. 1/4 jam kemudian, 1.000 tentara dikumpulkan, dan kemudian 3 gerbong dari batalion kavaleri dikerahkan untuk mengangkut 800 granat yang telah disiapkan. Ada juga gerbong terpisah berisi paket bahan peledak yang diminta Li Zun untuk dibuat oleh si gemuk Liu San. Ini secara alami digunakan untuk membuat keributan besar. Beberapa jerami juga diangkut dengan kereta jika di sana nanti tidak ditemukan bahan bakar yang cocok. Bang Zun, saya melakukan ini dengan ketat sesuai dengan permintaan kebutuhan Anda. Pasti tidak akan ada masalah. Si gemuk Liu San segera terlihat seperti sedang meminta pujian, dan dia segera mendatangi Li Zun ketika dia melihatnya. Li Zun sedang menunggang kuda, meliriknya, dan berkata, jangan khawatir, jika semuanya berjalan baik, keuntungannya akan menjadi milikmu. Jika terjadi kesalahan dengan hal-hal ini, aku tidak akan bisa mengampunimu. Liu gemuk segera terkekeh dan berkata, itu benar. Saudaraku, kamu dapat membunuhku ketika waktunya tiba. Li Zun memutar matanya ke arahnya dan tidak terus melawannya. Kemudian dia melihat ke arah tentara yang berkumpul dan berkata segera, ayo pergi. Ada seorang jenderal di depan untuk membersihkan jalan. Para prajurit dari batalion garda depan pasukan depan yang dimobilisasi oleh Ji Zongqing dipimpin oleh seorang jenderal bernama Yang Feng. Dia adalah seorang jenderal yang baik. Yang Feng segera memimpin beberapa tentara untuk membuka jalan dan bertindak sebagai garda depan untuk menjelajahi jalan tersebut. Li Zun, si gemuk Liu San, dan Yuan memimpin orang-orang di belakang dan mengikuti dari dekat. Begitu mereka meninggalkan kota, Li Zun meminta semua orang untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh. Meskipun jaraknya cukup dekat dengan lembah Hutu, namun jarak tempuhnya lama, akan memakan waktu lebih dari 1 jam untuk berjalan dengan kecepatan penuh. Ketika mereka sampai di persimpangan jalan, Li Zun memerintahkan tentara untuk berhenti, lalu memanggil Yang Feng dan memerintahkan. Yang Feng, segera bawa 800 tentara ke tempat yang ditentukan, bakar beberapa kayu itu, pastikan apinya kuat cukup untuk membakar hutan, lalu pergi menemui saya. Temui di depan hutan. Akhir bab 546. Bab 547 ledakan. Granat itu muncul. Siap. Yang Feng menerima perintah tersebut, segera membawa pergi 800 orang dan kuda serta kereta yang membawa jerami, dan dengan cepat bergegas ke lokasi yang ditentukan. Li Zun, si gemuk Liu San dan yang lainnya langsung menuju jalan raya dan melaju ke depan. 3/4 jam kemudian, lembah Hutu mudah dijangkau. Kemarilah, segera jelajahi jalan, kata Li Zun dan memerintahkan beberapa tentara untuk memasuki lembah Hutu untuk menyelidiki situasinya. Bang Zun, kita akan baik-baik saja, kan? Kata si gemuk Liu San dengan cemas. Li Zun berkata, yang terbaik adalah berhati-hati dalam segala hal. Jika musuh sudah tiba, kemungkinan besar mereka akan bersembunyi di lembah Hutu. Jika kita masuk dengan tergesa-gesa, kita mungkin akan segera terjebak dalam perangkap. Liu gemuk mundur karena ketakutan. Yuan diposisikan dekat di samping Li Zun. Jika seseorang mencoba melakukan serangan diam-diam,
dia akan dapat bereaksi dengan cepat dengan keahliannya dan melindungi keselamatan Li Zun. Yuan, jangan terlalu gugup. Li Zun segera tersenyum. Yuan mengangguk, menatap Li Zun dengan tatapan yang sangat lembut, dan diam-diam teringat apa yang mereka berdua persiapkan sebelum pergi. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia tidak bisa menyembunyikannya bahkan dalam kegelapan. Namun, tidak ada yang menyadarinya. Li Zun juga tidak memperhatikan. 1/4 jam kemudian, para prajurit yang pergi menjelajahi jalan kembali. Kembali ke Panglima, tidak ada yang ditemukan. Oke, ketika mereka hendak memasuki lembah, Li Zun meminta semua orang untuk berhenti maju, lalu berbalik dan turun, berkata kepada si gemuk Liu Shan, ambil 2 guci, ayo pergi dan lihat efeknya. Dia segera datang semangat. Benda ini dibuat olehnya sendiri, dan dia juga ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki benda ini. Yuan juga tertarik. Ayo 5 orang dan ikuti kami. Yang lain akan tetap di tempat mereka berada, menjaga gerbong, dan waspada. Li Zun memanggil beberapa orang lagi, dan kemudian memerintahkan orang yang tersisa untuk menjaga gerbong, dan kemudian meminta Liu Gemuk untuk membawakan 2 granat, dan segera naik bukit di sebelahnya. Yah, menyenangkan sekali di sini. Li Zun berhenti dan melihat ke jurang kecil di sebelahnya. Dia bisa melemparkannya dari sini untuk mencoba kekuatan dan efeknya. Yuan dengan penasaran melihat granat buatan tangan si gemuk Liu Shan dan bertanya, apa ini sebenarnya? Untuk apa ini? Bukan hanya Yuan, tapi si gemuk Liu Shan dan 5 tentara di sekitarnya semuanya tampak penasaran, bingung di dalam hati mereka. Dia pergi ke gunung ini khusus pada malam hari, membawa 2 guci anggur. Mereka sangat penasaran. Meskipun si gemuk Liu Shan membuat benda ini, dia tidak tahu apa itu. Dia hanya tahu bahwa benda ini sangat berbahaya, dan Li Zun akan menggunakannya untuk menghadapi musuh. Saat ini, dia merasa penuh harap sekaligus bingung, dan itu bisa dimaklumi. Li Zun tersenyum misterius dan berkata, jangan khawatir, kamu akan bisa melihatnya nanti. Tapi jangan takut, karena nanti suaranya mungkin akan sedikit keras, jadi bersiaplah secara mental sebentar lagi. Setelah membuangnya, kamu harus segera berbaring di tanah. Saat dia mengatakan itu, Li Zun mengambil granat rakitan dari si gemuk Liu Shan, lalu meminta seseorang untuk meniup ke sumbunya. Dia mendengar bunyi letupan dan sumbunya mulai terbakar. Li Zun sendiri menjadi gugup saat melihatnya. Hampir terbakar, dia langsung melemparkannya ke jurang, lalu berteriak, cepat tiarap. Sambil memeluk Yuan, ia langsung berbaring di tanah. Liu Gendut dan yang lainnya pun langsung berbaring. Malam hening sesaat, dan deru angin melewati telinga. Boom! Saat berikutnya, raungan seperti guntur besar yang tiba-tiba meledak, dan kemudian jurang itu meledak dengan keras, dan bebatuan beterbangan, melesat di malam yang gelap. Yuan ketakutan oleh raungan yang tak terduga. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Liu Gendut juga ketakutan dan berteriak dengan aneh. Para prajurit lainnya menjadi tegang dan hampir terguling karena terkejut. Kecuali Li Zun, semua orang merasakannya di dalam hati mereka. Dia langsung sangat terkejut. Apa yang dilempar Li Zun? Itu bisa membuat suara gemuruh seperti guntur. Itu telah berakhir. Setelah beberapa saat, Li Zun merasakan tubuh Yuan menegang, dan segera menepuk pundaknya, lalu membantunya berdiri. Liu Gemuk, bangun. Li Zun segera memanggil si gemuk Liu Shan. Liu Gemuk tiba-tiba ketakutan oleh suara gemuruh yang besar, dan keringat mengucur di punggungnya. Pada saat ini, Li Zun memanggilnya, dan dia segera bangun dalam ketakutan dan berkata, Bang Zun, kamu, hal apa yang kamu minta aku lakukan sebelumnya, dan mengapa ini begitu buruk? Akhir bab 547. Bab 548 kekuatan yang menakutkan. Ya, apa sebenarnya ini? Kenapa bisa mengeluarkan suara yang begitu keras? Rasanya seperti guntur. Ini sungguh menakutkan. Ini jelas hanya sebuah guci wine, tapi kenapa bisa meledak dengan suara yang begitu keras setelah dibakar dan dibuang? Beberapa orang bahkan meragukan apakah Li Zun telah memasang hantu di dalamnya. Li Zun tersenyum dan tidak berkata apa-apa, kita berhasil. Ayo pergi dan lihat dulu betapa kuatnya itu. Semua orang masih ketakutan, dan mereka sedikit takut setelah mendengar kata-kata Li Zun. Li Zun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, jika aku bilang tidak apa-apa, artinya tidak apa-apa. Li Zun sudah berangkat, jadi Yuan tentu saja ingin mengikutinya. Liu Gemuk dan beberapa tentara di belakangnya saling memandang dan segera mengikuti. Apapun itu,
tetap perlu untuk turun dan melihat serta memuaskan rasa penasaran. Li Zun memimpin si gemuk Liu Shan dan yang lainnya ke lokasi pelemparan granat. Di bawah penerangan cahaya bulan yang samar, sebuah lubang besar dengan diameter 2 kaki muncul di sana. Yuan tiba-tiba menghirup napas berat, dan si gemuk Liu Shan serta kelima prajurit itu juga tercengang, melihat lubang besar di depan mereka dengan tidak percaya. Inikah yang baru saja meledak dari guci anggur? Guci anggur yang buruk. Ini sungguh menakutkan. Ini benar-benar dapat meledakkan lubang besar di tanah. Jika jatuh ke tengah tentara, akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, semua orang tampak kaget dan pucat. Bahkan di malam yang gelap, di bawah penerangan cahaya bulan yang samar, mereka tampak sedikit pucat. Mereka sangat takut. Apakah ini yang baru saja diledakkan Panglima dengan guci anggur? Terlalu menakutkan. Apa-apaan ini? Ya, agak mematikan hanya dengan memikirkannya. Si gemuk Liu Shan melihat sisa guci anggur di tangannya, seluruh tubuhnya membeku sesaat, dan dia merasa seperti sedang memegang kentang panas. Benda ini luar biasa, terlalu menakutkan. Bagaimana jika meledak di tangan saya sendiri? Untuk sesaat, si gemuk Liu Shan tidak berani bergerak. Li Zun melihatnya dan merasa lubangnya agak terlalu besar, jadi dia segera berkata kepada si gemuk Liu Shan, "Liu Shan, kamu memasukkan terlalu banyak bubuk mesiu." Dia hampir terbang melompat dan buru-buru tiarap tanah, lalu buru-buru berkata, "Bang Zun, tolong aku, apa yang akan terjadi jika aku memasukkan bubuk mesiu terlalu banyak?" Li Zun menunjuk ke lubang besar di tanah dan berkata, "Tidakkah kamu melihatnya? Semakin banyak bubuk mesiu yang kamu masukkan, semakin besar lubangnya. Agak boros. Kamu memasukkan jumlah bubuk mesiu yang sama ke dalam setiap guci, kan?" Liu Shan mengangguk dengan berat dan berkata, "Ya, kamu bilang begitu. Ada banyak sekali bubuk mesiunya, jadi aku menaruhnya seperti yang kamu katakan sebelumnya." Li Zun sedikit mengernyit dan berkata, "Tidak apa-apa, ini salahku. Sepertinya Guru Shen melakukan pekerjaan dengan baik di guci anggur ini." Li Zun bertanya pada si gemuk Liu Shan, "Jumlah yang kamu masukkan sebelumnya sudah diuji dan dipastikan tidak ada masalah, jadi sebelumnya dia yang meminta Liu Shan memasukkan sebanyak itu, sesuai dengan besarnya guci, tapi dia tidak menyangka akan terlalu banyak untuk dimasukkan ke dalam guci. Kekuatannya bagus, tapi sepertinya agak boros. Li Zun hanya punya sedikit bubuk hitam. Butuh banyak waktu untuk membuatnya lagi setelah dihabiskan." Li Zun sendiri merasa sedikit menyesal. "Bang Zun, apa yang harus saya lakukan?" Si gemuk Liu Shan segera bertanya, "Bolehkah saya menguranginya setelah memasukkannya?" Li Zun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Hanya saja, jangan memasukkannya terlalu banyak ke dalam guci berikutnya. Kali ini kita akan segera menggunakannya. Gunakan saja dulu, sia-sia jika harus dirubah lagi, asalkan bisa membunuh orang, tidak apa-apa." Semua orang tampak ketakutan setelah mendengar kata-kata Li Zun. Bahkan sangat ketakutan. Jika Li Zun menggunakan benda ini untuk meledakkan orang, musuh akan menjadi abu. Tidakkah mereka melihat lubang sebesar itu dibuat di tanah? Jika ini terjadi di antara pasukan musuh, sebagian besar orang akan mati. Hati beberapa orang dipenuhi rasa takut, dan pada saat yang sama juga dipenuhi dengan harapan yang besar. Dengan senjata pemusnah yang begitu mengerikan di bawah kendali mereka, apalagi yang harus mereka khawatirkan besok? Ledakan musuh ke langit secara langsung. Ayo kembali. Li Zun telah berhasil menguji coba dan memastikan kekuatan granat buatannya ini, lalu mengangguk diam-diam. Tetapi, senjata rahasia seperti itu tidak boleh diketahui musuh, sehingga perlu disamarkan sebagai bencana alam atau semacamnya. Tapi bomnya harus disamarkan seperti apa? Ini adalah sebuah masalah tersendiri. Akhir bab 548. Bab 549 tentara musuh dibakar. Kembali ke gerbong, para prajurit yang tertinggal melihat sekeliling dengan waspada. Ketika mereka melihat Li Zun dan yang lainnya kembali, mereka segera melaporkan, "Panglima, kami baru saja mendengar suara keras." "Apakah Panglima baik-baik saja?" Li Zun tersenyum dan berbicara. Semua orang di belakangnya juga tersenyum. Li Zun memberi isyarat agar semua orang berkumpul dan segera mulai memberikan tugas kepada mereka. Bagaimanapun granat rakitan ini digunakan, tetap harus diangkut ke atas gunung terlebih dahulu, dan paket bahan peledak harus dikubur terlebih dahulu. Jika tentara musuh mengejarnya, mereka bisa langsung meledakkan puncak gunung di kedua sisi dan memblokir jalan belakang. Kemudian mereka bisa menangkap penyu di dalam guci,
musuh tidak bisa lari kemanapun. Setelah instruksi diberikan dan tindakan pencegahan diberikan, Li Zun pun pergi ke puncak gunung secara langsung untuk memeriksa lokasi tersebut. Akhirnya, dia menemukan tempat yang cocok untuk memasang paket bahan peledak dan meminta seseorang untuk menekan paket bahan peledak tersebut. Li San, kamu sendiri yang akan memeriksa situasi di sini besok. Jika kamu ingin mengambil tindakan, aku akan mengirimkan sinyal ke udara, dan kamu dapat mengikuti contoh aku menggunakannya seperti sebelumnya dan menyalakan sumbu ini. Ingatlah untuk memastikan bahwa sumbu itu menyala, dan segera mundur ke lereng bukit di belakang. Li Zun memberitahu si gemuk Liu San, dan si gemuk Liu San mengangguk dengan gugup. Benda ini adalah pembunuh yang sangat dahsyat. Jika meledak di depannya, pasti akan menjadikannya abu. Setelah semua orang menyelesaikan pekerjaannya, mereka melihat api membumbung ke langit di kejauhan. Li Zun berkata, sepertinya Kapten Yang dan yang lainnya telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Jika ada pasukan musuh yang bersembunyi di hutan, itu sudah cukup untuk membuat mereka jadi bebek panggang, minimal menjadi daging asap. Semua orang menunggu setengah jam sebelum pasukan Yang Feng tiba. Untungnya, Sang Jenderal telah memenuhi misinya dan menyelesaikan misinya. Yang Feng segera melangkah maju untuk memberi laporan dan penghormatan. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu, saudara-saudara. Li Zun berencana melatih tim Yang Feng menjadi batalion pengeboman, secara khusus meminta mereka melempar granat dan melakukan upaya peledakan. Baiklah, mari kita lakukan latihan sederhana malam ini untuk mempersiapkan pertarungan besok. Di punggung bukit beruang hitam, pasukan besar sudah ditempatkan di sini. Di depan kamp militer, sebuah bendera besar berkibar tertiup angin, dan ada karakter Tiongkok besar dengan burung phoenix terbang, Yan. Namun, ini ditulis dalam bahasa kerajaan Yan. Penulisan negara Yan lahir dari zaman dinasti kuno, sehingga beberapa karakter agak mirip dengan tulisan kuno dan terlihat sangat unik. Laporan, suara tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di malam yang sunyi. Seorang pengintai buru-buru bergegas ke kamp komandan dan segera melaporkan, laporan kepada Jenderal, 20.000 tentara yang diperintahkan untuk bersembunyi di hutan dekat lembah Hutu, tiba-tiba terbakar api. Tiba-tiba api besar membakar, prajurit pengintai melapor dengan raut wajah pucat ketakutan. Perubahan besar terjadi dalam sekejap, mengapa api tiba-tiba membakar gunung? Bagaimana api bisa datang dengan tiba-tiba saat ini? Jenderal dan semua pasukan juga kaget, dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Mengapa api ini tiba-tiba membakar gunung tanpa ada penyebabnya? Prajurit pengintai itu mengertakkan gigi dan berkata, kembali ke Anda Jenderal, saya datang untuk melaporkan juga bahwa seseorang tiba-tiba membakar gunung. Pihak lain membakar semua hutan di sekitar. Benarkan ini terjadi? Sima Qingshan tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah keberadaan pasukan kita telah terungkap? Sima Ye juga sedikit terkejut dan berteriak, tidak mungkin, mereka melakukan perjalanan jauh melalui pegunungan dan punggung bukit tanpa mengambil jalan utama. Bahkan jika pengintai musuh ada di mana-mana, bagaimana mereka bisa menemukan keberadaan pasukan kita? Ini tidak mungkin. Dasar bajingan. Sima Qingshan sangat marah dan segera berkata, kirim sebuah perintah, perintahkan mereka semua untuk segera mundur. Tidak peduli apakah keberadaan mereka terungkap, mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Siap, prajurit pengintai dengan cepat mengambil perintah dan pergi. Sima Ye segera berkata, Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sima Qingshan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya kita hanya bisa menunggu pasukan Huti itu tiba sebelum memikirkan tindakan balasan. Mungkin Ji Zongqing mencari keberadaan pasukan kita dan tidak ditemukan, maka akhirnya hutan itu dibakar hanya untuk berjaga-jaga. Sima Ye segera berteriak dengan marah, sialan Ji Zongqing, aku akan membunuhnya kali ini. Sima Qingshan berkata, keponakanku, jangan khawatir, Paman pasti akan melakukannya, membalaskan dendammu kali ini. Tentara kerajaan Yan kita pergi ke selatan dengan 100.000 tentara tersisa, ditambah 100.000 tentara tersisa Huti itu, maka ada 200.000 tentara menekan perbatasan. Begitu si bajingan Ji Zongqing muncul, kita akan segera membunuh mereka. Dia pasti tidak akan bisa lolos kali ini. Sima Ye mengangguk penuh semangat dan menunjukkan senyuman kejam. Akhir bab 549. Bab 550 200.000 pasukan musuh bergerak ke selatan. Di saat fajar, pasukan Sima Qingshan segera pergi ke selatan, dan 100.000 pasukan Huti itu juga tiba di punggung bukit beruang hitam, dan kedua pasukan tersebut bergabung. Jenderal Huti itu, mengagumi dirimu sejak lama.
Sima Qingshan melihat Hu Tietu menunggangi kuda hitam. Wajahnya tegas, dan dia memiliki aura ketampanan dari dinasti Wu. Tapi ini lebih tentang maskulinitas pria jantan. Komandan kedua pasukan saling berhadapan di atas kuda dan saling menyapa. Tentu saja, jika Anda tidak mengerti bahasa saya, Anda bisa menggunakan penerjemah untuk kita berkomunikasi. Saya juga sudah lama mengagumi nama Jenderal Sima. Sekarang saya melihatnya langsung, Anda memang luar biasa. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasakan kekuatan yang tak terkalahkan. Pria ini pantas menjadi prajurit nomor 1 di utara, dia sangat kuat. Sima Qingshan berkomentar diam-diam. Namun, itu terlalu tajam dia rasakan. Jenderal Hu Tietu, apa yang akan Anda lakukan? Kalau menurut saya, drama pertukaran tawanan ini mungkin tidak akan terjadi. Si brengsek Ji Zongqing mungkin tidak benar-benar akan melakukan kesepakatan, mungkin hanya jebakan. Hu Tietu awalnya ingin mengatakan bahwa pasukannya hanya akan membunuh mereka, tetapi kemudian dia memikirkannya dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Sima Qingshan sangat masuk akal. Dia memikirkannya dan berkata, Jenderal Sima, jika Anda punya ide, sebaiknya beritahu kami dan kita bisa membuat rencana bersama. Sima Qingshan mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, Jenderal, saya mempelajari peta dengan cermat dari daerah ini tadi malam. Dari punggung bukit beruang hitam sampai ke lembah Hutu, selain jalan setapak, juga terdapat beberapa jalan kecil, jadi saya sarankan agar pasukan yang kita kirim untuk menjemput pertukaran tawanan tetap maju, sisa pasukan harus dibagi menjadi 2 kelompok. Dan pergi ke lembah Hutu dari jalan kecil ini. Dengan cara ini, jika terjadi perang, pasukan kita dapat merespons kapan saja. Jenderal Hu Tietu, bagaimana menurut Anda? Oke, Jenderal Sima memang seorang jenderal terkenal, saya mengagumimu. Hu Tietu berpikir sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Oke, Sima Qingshan tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Jenderal Sima, mari kita lihat siapa di antara kita yang memenggal kepala si brengsek itu terlebih dahulu. Wajah Hu Tietu muram, dengan senyum percaya diri di bibirnya. Ayo pergi. Sima Qingshan mengangguk dengan berat. Kedua pasukan segera bergerak ke selatan dengan kekuatan yang besar. Ratusan ribu tentara yang tersisa juga segera menuju ke selatan, berbaris bergerak dari jalan setapak. Di sebuah bukit tidak jauh dari sana, 2 pengintai sedang berbaring perlahan. Melihat tentara musuh berbaris bergerak secara terpisah, salah satu dari mereka terkejut dan berkata, Panglima menebak dengan benar, pihak musuh benar-benar berpisah dan berbaris secara terpisah. Luar biasa. Hei, ayo cepat hitung jumlah pasukan ini dan kembali melapor ke Panglima. Kamu hitung pasukan kerajaan Yan, aku akan menghitung pasukan kerajaan Anjing Feng. Oke. Setelah selesai melakukan perkiraan jumlah pasukan musuh, pasukan pengintai tersebut lalu bergegas ke hutan tidak jauh dari posisi sebelumnya dan segera menuju ke selatan. Puluhan mil jauhnya dari lembah Hutu, tentara berkekuatan 5.000 orang berhasil tiba dan bersatu kembali dengan Li Zun. Jenderal terkemuka maju untuk melaporkan. Panglima, tentara yang dipimpin oleh Jenderal Wang Sheng berjarak 10 mil dari kita. Selama kita mengirimkan signal suar, mereka akan dapat mendukung Anda dalam beberapa menit. 10 mil. Sedikit terlalu dekat. Namun, tidak masalah, setiap orang memiliki pemikirannya sendiri, dan bahkan jika pihak lain mengetahui bahwa mereka telah menyiapkan pasukan dalam jumlah besar, mereka tidak akan mundur dengan mudah. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Ji Zongqing. Li Zun mengangguk dan berkata, Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Sampaikan perintah dan segera pergi ke lembah Hutu. Siap. Jenderal segera memberi perintah dan tentara segera berangkat ke lembah Hutu. Di sana, di lembah Hutu, Li Zun sudah membuat pengaturan. Jika terjadi perang di lembah Hutu, lawan akan mustahil untuk selamat. Kali ini, terserah kepada pasukannya untuk membunuh sebanyak yang mereka bisa. Tentara tiba di lembah Hutu. Dalam waktu 1/4 jam, 2 pengintai bergegas kembali dan melaporkan. Panglima, Anda benar. Pasukan musuh dibagi menjadi beberapa kelompok terpisah dan menuju ke selatan dari sisi utara perkemahan mereka. Li Zun langsung bertanya, berapa total pasukan yang ada? Lapor Panglima, saya perkirakan ada 100.000 tentara dari masing-masing negara. 200.000. Wajah Ayuan dan yang lainnya, semuanya berubah warna.
Ini merupakan angka yang menakutkan. Li Zun mengangguk sedikit dan segera berkata, Komandan Jenderal Wang Sheng, musuh telah bergerak ke selatan, bersiaplah untuk berperang. Siap. Li Zun memandang lembah Hutu dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, 200.000 pasukan. Saya ingin melihat berapa banyak orang yang tersisa. Bab 550 selesai. Bersambung ke bab 551. Terima kasih.